Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman mungkin kalau mewakili enggak mungkin perwakilan dari anak muda, walaupun kalau kumpul saya kalau kumpul gini sih jadi yang paling muda. Kalau kumpul yang muda-muda saya jadi yang paling tua. Jadi berkait, saya terima kasih sekali lagi buat Pak Mahfud seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal, ini luar biasa. Pak Mahfud ini orang yang selalu memberi ruang gitu kan. Ini membuktikan beliau tidak pernah manipolitik. Dia tidak pernah memberi uang, hanya memberi ruang. Nah, itu ya. Jadi nggak pernah memberi uang, hanya memberi ruang gitu. Padahal justru ruang lah yang memang kita butuhkan untuk komunikasi ya. 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 Kan namanya komunikasi ya. Jadi kalau kamu muni ya pasti dikasih lah ya. Masalah kita nggak pernah muni gitu. Kita kalau mau muni dikasih biasanya. Gitu. Ya makanya ini muni, unek-uneknya apa nanti dikasih jawaban, dikasih solusi. Jadi sementara ruang ya yang kita akan sampaikan ya berkaitan dengan pemilu ini Pak, mungkin ya yang ingin saya sampaikan ini berkaitan juga pemilu ini banyak genset lah ya. Biasanya hanya hajatan-hajatan yang banyak genset ya. Genset ya. Itu genset. Milenial itu tingkat partisipasi nih Pak, ini salah satu contoh aja Pak malam hari ini Pak. Ini anak-anak muda yang kita undang justru nggak datang Pak. Nah ini padahal tingkat partisipasinya kan yang kita butuhkan ya. Tokoh-tokoh anak muda yang harusnya istilahnya peduli gitu ya, diajak ngobrol. Hari ini hanya mungkin yang paling muda Mas Torik ya, yang masih belum menikah ya Mas Torik ya. Karena belum dilarang istri kan datang. Iya. Ya sekalian aja lah langsung nih. Langsung. Ajang jodoh. Iya. Istilahnya ya bagaimana nanti membangkitkan anak muda itu untuk ya peduli kalau ini tuh sebentar lagi kita ada pesta demokrasi, ada pemilu gitu Pak. Orang yang influencer kita gerakan influencer yang digerakkan banyak yang nggak datang juga gitu Pak. Jadi mungkin solusi-solusi yang bisa Bapak berikan untuk bagaimana tingkat partisipasi anak-anak muda dalam pemilu 2024 ini Pak. Itu mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan seperti itu. Mungkin nanti sesuai dengan sesuatu yang ingin Bapak berikan jawaban seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Berikutnya saya sudah seperti itu aja. Kayaknya endingnya kayak bingung mau closing, nyari punchline nggak ketemu. nanti. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini ketika saya datang ke sini, terus diundang Pak Mahfud ke sini, terus lihat Inah yang muncul, saya wah pasti kita akan ngumpul ngomongin Pak Muhaimin nih. Saya pikir begitu. Tadinya begitu. Ya, saya pikir gitu, ternyata enggak. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Sebelum dilanjutkan, ya. Berarti mohon maaf, Kang Denny udah nyiapin materi tentang itu. Enggak ada. Oh enggak. Oh ya udah. Saya kalau udah punya materi sih, wah udah kayak duluan lah. Jadi sebenarnya ketika Bapak ingin melihat keresahan daripada pemuda-pemuda yang sekarang ini, saya melihat sebenarnya untuk kondisi yang sekarang ini semuanya cair, walaupun keruh, ya. Politik kita cair, tapi keruh. Keruh tuh ya ada, sebenarnya bukan pengkhianatan lah, wajar-wajar sajalah untuk koalisi itu. Karena koalisi ini kan sekarang tuh lebih cenderung bukan karena platform yang sama, tetapi justru hanya untuk mencari suara yang lebih banyak seperti itu. Ini mungkin. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus dirisaukan dengan anak muda. Yang saya risaukan justru Bapak. Karena Bapak pasti akan masuk di dalam sebuah dilema yang sama. Ketika nanti Bapak akan dicalonkan menjadi baca wapres, kan kita harus baca dulu tuh, wapres. Oh baca wapres. Iya kan? Baca wapres. Iya. Saya berharap Bapak betul-betul sangat hati-hati, harapan saya, ketulusan dan kejujurannya Pak Profesor Mahfud MD ini dan memang bekerja untuk yang namanya untuk Indonesia. Sampai sekarang menurut saya dari menteri-menteri yang ada yang tidak terikat dengan segala sesuatu kemacam-macam apa-apa gitu, hanya Pak Mahfud. Makanya Pak Mahfud itu kalau ngomong enak aja, lurus aja.
mau doorstop, mau door langsung, terserah lah, nggak ada masalah. Begitu ditanya, beliau jujur. Karena apa? Nggak mau ada beban dalam dirinya. Makanya moga-moga nanti, ini kan tinggal 2 nih. Bentar. Tinggal 2 apanya? Yang jelas. Yang belum cari wakilnya maksudnya. Ya. Tinggal ada RK, ada MM. MM apa? Jus, MM jus. Pak Mahfud lah. Mahfud MD. MM. Masa jus gimana sih? Ini moga-moga ya kita sih berharapnya memang yang namanya kalau kayak begini tuh kita nggak boleh berharap. Karena di dalam harapan itu selalu ada nafsu, dan nafsu itu adalah panglimanya setan sebenarnya. Jadi lebih baik ikhlas aja. Kalau memang seharusnya saya terpilih, saya yakin Bapak adalah orang-orang yang akan penuh dengan keberkahan. Banyak orang-orang Indonesia yang akan mendoakan Bapak. Tidak jadi pun atau jadi pun, menurut saya Bapak tetap menjadi seorang negarawan yang luar biasa. Iya. Dan yang sekarang yang dicari sama anak-anak muda itu role model itu, Pak. Anak-anak muda itu nggak punya role model, yang kita tuh harus ngelihat siapa sih? Ya, betul. Karena nggak ada contohnya. Mas Torik juga ini kan sekarang jadi caleg ya? Belum? Atau udah jadi caleg atau belum? Hah? Oh didoain, oh jadi caleg juga beliau ini. Calon legislatif. Moga kita doakan. Ya. Pokoknya kalau setiap nyoblos, dari dulu saya selalu begitu. Saya coblos, saya doakan. Semoga keberkahan, begitu Anda pengkhianat, matilah kamu. Jadi nyoblos ini 2 arti. Kalau amanah bener, ya, berkah. Kalau kayaknya nyoblos, kalau tidak, matilah kamu. Oh, berarti itu menggabungkan ilmu politik dan ilmu santet. Ya, benar. Itu makanya kadang-kadang kalau saya nyoblos, orang nyoblos mungkin begitu. Kalau saya terakhirnya begini, matilah kamu begitu. Moga-moga seperti itu. Jadi harapan saya ke depan ini hanya kita butuh orang-orang yang seperti Pak Mahfud ini. Susah ya nyari kelemahan Bapak tuh susah, Pak. Mau di jejak digital, aduh ini mana sih ya. Jadi kadang orang-orang kalau mau ini jelek-jelekin Pak Mahfud harus nyari-nyari. Jadi dan harus menskenariokan itu kan sulit sekali. Tetapi saya berharap tetap Bapak menjadi seorang Bapak Mahfud MD yang sangat luar biasa, karena saya yakin sekali orang-orang di luar ini Pak, anak-anak muda pasti mengagumi Bapak dengan kejujurannya. Itu aja mungkin Pak. Ya, terima kasih. Jadi gini, saudara, kita punya negara ini sungguh luar biasa, berkah yang luar biasa, ya. Karena negara kita tuh besar dan bisa bersatu. Sudah bayangkan jumlah penduduk kita itu sekarang 276 juta, 1.360 suku, 726 bahasa bersatu dalam Indonesia ya Pak. Dan merdeka. Biasanya kalau banyak begitu kan pecah-pecah. Bagian sana negara sendiri, nih bangsa sendiri. Kita enggak nih bersatu. Dan kebersatuan itu membawa berkah. Sehingga ya kita bisa ya seperti kita sekarang ini. Nah oleh sebab itu negara ini harus dijaga. Masa depan Indonesia ini ada di tangan saudara, generasi milenial, generasi Y dan Z gitu. Itu harus saudara jaga karena mau tidak mau saudara yang akan meneruskan ini. Kalau saudara apatis karena tadi pengkhianat atau apa gitu, ya saudara yang menyiapkan sekarang kader-kader. Kalau yang sekarang mungkin masih ada calon-calon pemimpin, pasti banyak lah yang bisa dipilih. Calon-calon yang masih muda, masih baru seperti Torik dan sebagainya itu kan mulai sekarang sudah bisa kita cari gitu. Karena negara ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, saudara sekalian, pemilu adalah untuk menjaga itu tadi, keberagaman
di 276 penduduk dengan 1.306 suku dan 17.508 pulau. Kita ini punya negara kepulauan terbesar gitu, karena pulaunya paling banyak gitu. Itu bersatu dan itu harus kita jaga. Nah, ancaman kerusakan itu adalah ya tadi, korupsi, ketidakjujuran, kebohongan, keserakahan. Saya baca data sekarang ini generasi milenial seperti saudara, generasi Z ini yang akan menjadi pemilih jumlahnya 62%. 60, ada yang nulis 61, 60, atau pokoknya 60% lah minimal. Itu yang akan menjadi penentu. Dan berdasar hasil survei, mereka ini akan milih. Sebagian besar akan memilih, tetapi tidak terikat. Tidak terikat pada partai. Mau milih yang baik siapa saja, kalau di satu orang baik ada di partai itu saya pilih orang ini gitu. Dan itu bagus. Yang bagus itu artinya saudara harus memilih. Kemarin saya di Korea ditanya, Pak, generasi muda ini sekarang apatis, enggak mau milih. Saya bilang enggak, itu salah datanya. Berdasar hasil survei anak-anak muda ini semangat untuk memilih tetapi tidak memilih partai, milih tokoh. Bukan karena dia dari partai apa, pokoknya kalau baik, oke, akan kita pilih. Nah, itu tidak apa-apa karena itu salah satu juga cara untuk merawat negara ini. Negaranya jangan sampai bubar karena misalnya saudara apatis, ya sudahlah, sudah ada yang ngurus orang-orang yang taruhlah yang saudara anggap enggak, itu enggak baik tuh, enggak usah ikut pemilu, jangan begitu. Karena saudara ikut atau tidak ikut pemilu, pemimpin itu akan lahir dari pemilu. Gini loh, saudara 60%. Karena saudara apatis yang milih hanya 10% dari 60% itu. Nah, saudara pemimpin akan lahir dari yang 6% ini. Sementara yang tidak mau milih karena idealis, tidak mau milih orang jelek. Sisanya milih siapa saja gitu. Oleh sebab itu, karena pemimpinnya akan lahir juga meskipun yang milih sedikit, lebih baik memilih. Misalnya begini, saudara tidak milih, yang milih semuanya cuma 30%, itu tetap presiden dipilih oleh 30%. Dari pemilih 30% itu yang 16% memilih seorang presiden, yang 16% itu yang menjadikan presiden. Nah, oleh sebab itu filosofinya ada itu Romo Mahmis Suseno itu menulis gini, Anda harus milih. Kenapa? Karena pemilu itu bukan untuk memilih orang yang baik. Orang baik itu sulit ditemukan di dalam pemilu. Terus yang mau dipilih apa? Pemilu itu kita harus milih untuk menghindarkan orang jahat menjadi pemimpin. Kalau saudara tidak milih, yang muncul yang jahat nanti. Ya iyalah gitu kan. Oleh sebab itu yang dipilih itu oke, diseleksi oleh DPR, oleh partai gitu, oleh partai. Nah, bagaimanapun hasil seleksi itu ada menawarkan pilihan-pilihan gitu, sehingga saya berharap saudara ya silahkan pilih, tolong dikampanyekan kepada generasi muda. Negara ini adalah milik Anda semua. Anda benci sekarang kepada orang yang sekarang akan lewat juga pada suatu saat, kan tinggal nunggu waktu dan tetap harus diganti. Nah, yang baru yang ganti itu harus diperebutkan oleh anak-anak yang baik, dipilih juga oleh anak-anak yang baik. Karena saudara, kalau generasi yang agak tua seperti saya, di bawah saya ini ada Pak Teguh, Pak Arif gitu, itu mengalami itu dulu di tahun 70-an, akhir 70-an, awal 80-an. Itu kita itu susah sebenarnya. Apalagi kalau di tahun 60-an yang sekolah jadi ke perguruan tinggi masih sedikit gitu. Orang sekolahnya cukup SMA. Nah, sekarang kita udah punya banyak profesor, doktor, legislatif, pengusaha besar-besar. Kegiatan ekonomi kreatif seperti hiburan, komedi sudah jadi industri yang sekarang bisa
bisa bisa dijadikan profesi yang menghasilkan uang, YouTuber apa. Nah dulu enggak terbayangkan kita bisa begitu. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita merdeka. Karena kita mengelola negara ini dengan segala kekurangannya. Saya bilang, apakah di negara ini banyak koruptor? Banyak banget. Tetapi jangan hanya karena itu lalu udahlah itu biar diurus oleh para koruptor, nah boleh. Dan yang saya bangga dari hasil survei yang kemudian dirilis itu, anak-anak muda itu katanya sekarang banyak yang mengatakan wah ikut pemilu tuh keren gitu. Tapi siapa calonnya yang bersih, jujur, anti korupsi, tegas, ya macam-macam gitu. Nah itu menggembirakan karena yang akan menjadi seperti itu nantinya berdasar proses perjalanan generasi ke generasi adalah anak-anak yang begini ini, adalah saudara sendiri. Kalau pikirannya apatis, negaranya akan rusak. Seperti yang disampaikan Pak Mahfud juga mengenai bagaimana pemilu 2024 ini bukan untuk memilih orang baik tapi bukan memilih orang baik tapi mencegah orang jahat untuk memimpin. Dan gini aja deh Pak, langsungnya Bapak 2024 milih siapa saya ngikut, udah gitu aja deh Pak. Dah, daripada Bapak langsung aja ya to the point, daripada kesana Bapak milih siapa saya ngikut, atau Bapak saya milih Bapak, dah gitu aja. Daripada pusing Pak, kan kita nggak tahu dalam hal ini, kita nggak tahu Pak mana orang baik mana orang jahat. Di tahun-tahun seperti ini ada orang baik tapi ternyata dia jahat, ada yang kelihatan jahat dan baik, dah kita ngikut Bapak aja, yang Bapak yang tahu gitu ya. Dan dari sisi kita seniman, yang hanya kita bisa lakukan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya itu adalah yang membuat konten-konten, guyonan-guyonan politik, nyindir sesuatu, nyindir hal. Dan ini alhamdulillah teman-teman dari konten kreator, YouTuber itu sekarang udah mulai berani Pak bikin sindiran-sindiran, sampai beberapa kasus di berbagai daerah kayak di Lampung yang jalannya rusak juga berawal dari yang namanya konten-konten anak-anak muda itu. Tapi yang kadang kita takutkan gitu Pak ya, sebatas mana kita boleh gitu Pak. Takutnya kita tiba-tiba disomasi gitu. Itu lawannya kita itu Pak. Kita ngeritik si A, ngeritik si B gitu ya. Tiba-tiba disomasi gitu. Nah, itu kayak hari ini kita minta, kalau istilahnya di sana lagi ngetop itu Gus Idam ya. Kita minta dekengan pusat lah Pak ini Pak. Hari ini kita minta backingan gitu Pak ya. Kalau minta backingan, kalau nanti suatu saat kita bikin konten apa, sudah izin Pak Mahfud gitu. Saya pengennya gitu Pak. Kita kadang ya hal-hal seperti itu ya, korupsi, pungli dan lain sebagainya kita tahu Pak. Tapi kita mau nyebut gitu ya, mau nyindir dengan konten-konten humor apa itu ya, takut kita masih punya anak istri gitu masalahnya tuh Pak. Nah itu mungkin salah satu yang kalau tadi Pak Mahfud menyampaikan mengenai kepastian hukum untuk berinvestasi di Indonesia, kita ingin kepastian hukum untuk berkomedi di Indonesia. Nah itu Pak, anak-anak kita, anak-anak muda kita itu nggak paham apa ya, ya memang mereka menatap masa depan tapi sudah nggak ngelihat masa lalu gitu. Itu kan ada plus minusnya juga Pak, karena berkaitan dengan track record gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan, kayak ditanya nama tokoh-tokoh aja kayak Mas Torik siapa seperti itu. Nah mungkin ada solusi dari Bapak gitu untuk berkaitan dengan anak-anak muda yang apatis dengan masa lalu hanya untuk menatap masa depan, padahal masa lalu juga penting untuk menentukan masa depan gitu Pak menurut saya. Demokrasi kita ini sekarang udah bagus, kebebasan berbicara. Coba saudara bebas bicara apa saja sekarang. Kalau dulu saudara bicara kayak Kak Lontong bisa hilang, ada yang enggak ketemu sampai sekarang karena bicara. Sekarang enggak gitu. Kita sudah ngatur sendiri bahwa ini belum sempurna, memang masyarakat sipil kita yang belum siap betul ya. Sekarang TNI itu sudah meletakkan diri pada posisi, pada bingkai yang benar, tidak lagi sewenang-wenang, tidak lagi intervensionis gitu. Bahwa ada backingan itu kan ya kasus gitu ya. Secara umum kan tidak di tingkat kebijakan. Sehingga misalnya mari kita optimis begini. Saya pernah mencatat angka begini, angka kasar. Saudara, saya selalu mengatakan gini, ketika Indonesia dulu belum merdeka, orang Indonesia itu miskin. Yang sekolah perguruan tinggi itu hanya anak-anak priayi, anak pegawai Belanda pada
sampai tingkat tertentu, boleh di SD, boleh SMA. Yang perguruan tinggi itu berapa orang sih? Di tahun 45 itu. Nggak sampai 200 sarjana kita itu dari seluruh Indonesia. Sekarang berapa coba lulusan perguruan tinggi sampai hari ini? Itu 17,6 juta. Nih, 17,6 juta. Orang miskin banyak. Ketika Indonesia merdeka tahun 65, Bung Karno jatuh. Berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Jumlah orang miskin di Indonesia 56%. Orang miskin 56%. Sebelum itu saudara anggap 95%. 20 tahun merdeka tinggal 56%. Jatuh. Bung Karno jatuh, katanya membangun ekonomi, akhirnya Pak Harto jatuh, 32 tahun kemudian orang miskin tinggal 18% ketika Pak Harto jatuh, tahun 98. Artinya kemerdekaan itu banyak sekali gunanya dan melahirkan banyak sarjana, melahirkan banyak jenis pekerjaan, dokter, apa semua banyak. Itu pada saat Pak Harto jatuh. Reformasi, Pak Harto gagal, kurang baik. Reformasi dari Habibie, Gus Dur, Mbak Mega, SBY berhenti, berapa sisa orang miskin? 11,7%. Dengan ukuran yang sama loh ya, dengan ukuran yang sama. Bukan kalau 11,5% dianggap dengan ukuran yang palsu, tahun 56 pun, tahun 65 pun diukur dengan cara itu. Hasil analisa, berarti kemerdekaan itu bagus, saudara. Nah, sesudah Pak Jokowi merintah dari 11,7%, Pak Jokowi merintah periode pertama tahun 2019, berapa angka orang miskin? Tinggal 9,3. Ada Covid 2 tahun naik menjadi 9,7. Turun lagi jumlah orang miskinnya bertambah, tapi sekarang kembali. Nah saudara, ini membuat optimisme satu demokrasi. Saudara beritahu kepada anak-anak milenial ini, negara kita ini sekarang demokratis, tidak ada lagi represi, orang ngomong hilang gitu. Ada bicara soal kebebasan di somasi, saudara, somasi sekarang itu bukan dari pemerintah kepada rakyat, dari orang sipil ke orang sipil. Coba, mana ada dari pemerintah sekarang nangkep orang sembarangan karena beda pendapat? Saya ingin tahu. Nggak ada, malah pemerintah yang dihardik terus. Gitu. Orang sekelas Rocky Gerung pun itu bicara sekeras itu pemerintah enggak apa-apa tuh. Ini yang sekarang ditangani karena laporan tuh masyarakat yang laporin dan bukan karena penghinaannya kepada pemerintah. Gitu. Artinya ada kemajuan. Jangan terlalu pesimis. Itulah sebabnya pemilu ini mari kita pakai. Gitu. Mari kita pakai. 2045 itu kita akan menjadi 4 negara besar di dunia atau minimal 5. Itu sudah dihitung lah. Kita dengan generasi muda yang seperti sekarang ini, diversifikasi pendidikannya besok, tingkat jenis-jenis pekerjaan yang akan diciptakan, proses hilirisasi dan sebagainya. Nanti generasi muda yang sekarang ini sudah akan mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pendapatan per kapita tadi saya sebut 30.000 dan yang akan menjadi negara terbesar itu trajektasinya ya berapa? Trajektorinya itu nanti negara terbesar tahun 2045 itu Amerika. RRQ. Yang kedua India. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Jepang atau Indonesia. Itu hitung-hitungnya udah ada hitungan angkanya itu. Tahun sekian, tahun sekian negara yang maju ini tersingkir ke sini, ini Indonesia merangsek terus dan hitungannya tepat loh. Karena itu sudah dihitung sejak tahun 2010. Situasi sekarang itu persis seperti yang diamarkan 2010. Tentang angka pertumbuhan, posisi ekonomi kita sudah masuk ke G20 dan yang dulu belum masuk, nanti sebentar lagi ke G7 gitu, terus akan masuk begitu. Nah, saudara, ini perlu optimisme ini perlu dibangun oleh kesadaran kolektif saudara-saudara yang milenial itu. Kita sekarang ngantarkan aja, membuat lapangan untuk saudara sekalian.
Berapa angka partisipasi perguruan tinggi yang akan terjadi di tahun 2045 dengan mutu yang sudah tinggi juga? Berapa? 74% lulusan SMA itu akan masuk dalam partisipasi perguruan tinggi. Yang 26 kemana? Yang 26 tidak ingin perguruan tinggi, pekerjaannya sudah tersedia semua. Itu di tahun 45 kalau kita, ini ada syaratnya, kalau kita mampu menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta nasionalisme kita. Kalau enggak, betul kata Pak Prabowo, kalau enggak 2030 bubar. Meskipun si Pak Prabowo ketika mengatakan itu Indonesia tidak akan 2030 sudah ada bukunya, meskipun ternyata bukunya novel seorang novel ahli intelijen kemudian nulis novel tentang ini tadi apa namanya artificial intelligence, bahwa tahun 2005 disebut di novel itu tahun 2030 ketika Indonesia sudah tidak ada, itu hayalan. Tapi oleh Pak Prabowo disebut menurut seorang penulis Indonesia akan bubar 2030. Orang semua bilang bohong. 2030 itu kita sudah akan masuk ke 7 besar kekuatan ekonomi dunia. Perhitungannya ini tadi. Ya, perhitungan rasional itu tadi. Nah, saya katakan Pak Prabowo betul. Ya, Pak Prabowo betul. Bisa kita tidak sampai ke 2045, 2030 bubar kalau korupsi dan kolusi merajalela dibiarkan. Bubar. Rumusnya jelas. Orang yang maju-maju seperti saudara kok hidup di negara korupsi, kolusi, saya lebih baik buka usaha di luar, bekerja di luar, toh semuanya sudah serba cepat, sehingga nasionalisme tidak ada lagi, bubar negaranya. Kalau mau membenarkan teorinya Pak Prabowo, tapi kalau kita membenarkan hitungan yang sudah dibuat secara ilmiah, dan itu ada perpresnya, saudara. Ada perpresnya bahwa kita akan menuju Indonesia emas tahun 2030 begini, 2034 itu bonus demokrasi ada di puncaknya, tahun sekian akan mencapai ini itu sudah ada hitungannya. Ya. Nah, itu semua perlu kesiapan kita untuk menjaga negara ini. 20 negara Eropa yang terbesar dari urutan 1 sampai urutan 20 itu masih lebih kecil dari Indonesia. Tapi Anda hitung berapa terjadi tindakan diskriminasi di Indonesia. Coba dihitung di Indonesia ada berapa, saya bilang. Hitung. Parung, Lombok, Lampung, apalagi ada 6 atau 7 waktu itu. Itu yang terjadi. Di 17.580 dengan begitu banyak agama. Dan setiap ada tindakan kekerasan dari kelompok agama tertentu terhadap agama lain, itu yang membela justru mayoritas. Saya sebut, Anda tahu Gus Dur, Anda tahu NU, itu ada masjid diserang oleh orang Islam, yang menghadapi orang Islam ini orang Islam sendiri agar tidak diskriminasi, karena di sini yang mayoritas, yang mainstream itu di sini toleran, saya bilang, karena Islam yang kita kembangkan di sini bukan Islam yang diskriminasi, tapi Islam yang kosmopolit tadi, yang menganggap bagian tugas suci agama itu adalah melindungi orang lain yang sesama manusia, bukan sesama agama. Nah, itu yang kita kembangkan.